Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kau berikan kepadaku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untukku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom Great Commission Youth. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama ibadah kita. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan tetap disertai Tuhan dan Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau bukakan hati kami menjadi tanah yang subur sehingga kami dapat belajar firman-Mu, kami dapat mendengarkan, dapat menyimpannya dalam hati dan kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berkati setiap perkataan yang keluar menjadi berkat, menjadi firman yang tumbuh subur Tuhan di dalam setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang optimis dan antusias. Pembacaan kita kalau kita mau baca dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9, kita bisa baca masing-masing, kita pelajari lebih lanjut. Tetapi yang akan saya bagikan adalah tentang optimis dan antusias di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau kita baca optimis artinya apa adalah, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan. Orang yang penuh harapan. Ini sering
kita dengar di dalam mungkin lagu-lagu atau apa, bahwa kita berharap, kita penuh pengharapan. Jadi itu adalah orang yang optimis. Yang kedua adalah antusias. Antusias adalah, arti katanya adalah bersemangat. Jadi optimis dan antusias. Kenapa sih kita perlu itu? Kita akan pelajari. Jadi antusias itu, kalau saya ingat, seperti anak saya yang masih berumur 3 tahun, Joan, ketika kita berkata kepadanya, Joan, besok kita akan pergi jalan-jalan ke kebun binatang misalnya. Dia akan bersemangat sekali, dia akan ngomongin itu terus, dan dia akan bangunnya lebih pagi daripada biasanya. Tiba-tiba pagi-pagi jam 6 dia udah bangun, padahal biasa jam 7, jam 8 baru bangun. Tetapi itu yang saya bisa lihat bahwa antusias. Ada antusias di dalam kehidupan. Nah, di kita juga sebagai anak-anak muda kita perlu antusias dan optimis dalam kehidupan kita. Kita buka Yeremia 17 ayat 7, saya akan bacakan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita mengandalkan Tuhan, dan yang kedua, menaruh harapannya pada Tuhan. Yaitu seperti orang optimis tadi, orang yang selalu berpengharapan. Tetapi kita yang hidup di dalam Kristus, kita hidup dalam Yesus, kita punya pengharapan kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Kita bisa berharap kepada dasar yang benar, dasar yang sangat kuat, dasar yang teguh gitu, yaitu Tuhan. Nah, judul pada hari ini adalah bagaimana kita optimis dan antusias dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, ada 4 poin. Yang pertama adalah mendengar, merenungkan, dan memperkatakan firman Tuhan. Kenapa itu penting? Karena yang kita baca tadi, bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kita perlu tahu firman Tuhan, yaitu kita mendengar. Yang pertama, mendengar bisa dari khotbah, bisa kita baca Alkitab kita, bisa kita baca renungan sehari-hari. Itu kita mendengar, kita memasukkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah merenungkan. Perlu kita untuk merenungkan firman. Jadi nggak cuma kita tahu, nggak cuma kita dengar, nggak cuma kita baca, tetapi kita merenungkan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini mengenai firman yang kita baca. Jadi bukan hanya kita baca, tetapi kita masukkan hal itu dalam hati kita, kita renungkan. Seperti kita baca di Yosua 1 ayat 7 dan 8, saya akan bacakan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi, seperti di Yosua 1 ayat 7 dan 8 ini, kita harus merenungkan firman ini siang dan malam. Artinya apa? Di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita di kuliah, ketika kita di sekolah, ketika kita di kantor, kita merenungkan terus firman Tuhan itu. Apabila kita dalam masalah atau dalam kesukaan pun, kita merenungkan firman itu. Jadi, dasar kita harus selalu kepada firman Tuhan. Dengan apa? Yang pertama tadi, mendengar. Kita perlu banyak mendengar, membaca firman Tuhan, dan kita merenungkan itu dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah memperkatakan firman Tuhan. Kenapa itu penting? Jadi, ini hal yang dilakukan oleh Yosua ketika dia ditunjuk Tuhan untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel yang konon katanya sulit untuk dipimpin karena mereka keras hati, tegar tengkuk istilahnya. Jadi mereka bersungut-sungut padahal sudah mengalami banyak mujizat. Nah, tetapi Yosua disuruh Tuhan untuk menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Jadi Yosua tahu persis apa yang harus dia lakukan, yaitu merenungkan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya, di dalam kepemimpinannya, di dalam memimpin umat Israel. Jadi saya teringat juga tentang Daud mengalahkan Goliat. Ketika kisah yang sungguh epik ini, Daud berhasil mengalahkan Goliat dengan pertolongan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37,
berkata seperti ini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kalau kita baca kisah Daud ini, Daud memperkatakan firman Tuhan. Daud mengatakan segala pengalaman Daud bersama Tuhan. Ketika Tuhan melepaskan dia dari cakar singa, cakar beruang, Tuhan yang sama akan melepaskan dari tangan Goliat orang Filistin itu. Mungkin di dalam kehidupan kita juga perlu memperkatakan firman. Seperti Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pendirianmu sendiri. Kadang kita mencoba untuk berpikir untuk mengetahui semua jalan kehidupan ini, tetapi Amsal 3 ayat 5 ini mengingatkan kita lagi untuk percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita perkatakan itu. Kita semakin beriman, kita semakin yakin bahwa Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Contoh simpelnya seperti itu. Jadi, yang pertama adalah mendengar, merenungkan, memperkatakan firman Tuhan. Baru kita bisa optimis dan antusias di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah meninggalkan sifat masa lalu yang buruk. Jadi, banyak sifat atau ingatan kita pada masa lalu, pengalaman kita masa lalu yang buruk, itu harus kita tinggalkan. Seperti saya teringat kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Pada saat itu ketika bangsa Mesir melewati padang gurun ini, banyak momen mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka teringat kehidupan mereka di Mesir. Jadi di Bilangan 11 ayat 5 ada tertulis bahwa ini bangsa Israel berkata bahwa kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Ini mereka bersungut-sungut ketika mereka ingat masa lalu mereka di Mesir. Padahal di Mesir itu mereka pun menjadi budak, menjadi orang yang nggak punya hak apa-apa, tetapi mereka mengingat itu. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa bangsa Israel memang sudah keluar dari Mesir pada saat itu, tetapi pikiran Mesir mereka belum keluar dari bangsa Israel. Jadi banyak dari mereka bersungut-sungut karena mereka ingat, wah dulu di Mesir kita bisa makan ikan dengan tidak bayar apa-apa. Tetapi padahal pada saat di padang gurun pun Tuhan menyediakan mana, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Bahkan kasut mereka pun tidak rusak selama perjalanan di padang gurun itu. Luar biasa. Jadi walaupun ada penyertaan Tuhan, tetapi kalau kita masih ingat mungkin hal yang buruk yang kita lakukan pada dulu dan kita bangga mengenai hal itu, tetapi di masa sekarang setelah kita mengenal Tuhan, kita menganggap bahwa semuanya sia-sia. Nah itu kita harus tinggalkan setiap sifat masa lalu kita belajar sifat yang baru, optimis dan antusias, kita banyak belajar karakter-karakter yang harus kita punya, karakter ilahi yang dalam kehidupan kita, bahwa kita harus berusaha untuk kita meninggalkan sifat atau pengalaman masa lalu kita yang tidak baik gitu. Jadi kita nggak bangga lagi dengan kelakuan kita yang dulu. Mungkin kita termasuk anak yang suka berbohong, atau mungkin kita suka bully orang. Kita harus tinggalkan itu. Saya punya teman waktu itu, dia sangat suka berbohong. Jadi dia bangga sama bohong. Jadi tiap hari kalau ketemu ini ada aja cerita dia yang bohong. Saya pernah bertanya sama dia, kenapa kamu berbohong? Dia bilang, ya memang saya suka aja berbohong gitu. Jadi sifat-sifat masa lalu kita ketika kita suka berbohong dan sebagainya, kita anggap semua jadi sia-sia sekarang karena kita meninggalkan sifat masa lalu, karena kita mau belajar karakter-karakter yang baru di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga adalah mempunyai gambar diri yang benar. Nah, jadi ini penting. Ketika kita mau optimis, kita mau antusias, kita mau semangat, kita perlu punya gambar diri yang benar. Saya bagikan sebuah kisah tentang ke-12 pengintai. Jadi suatu saat pada bangsa Israel mau memasuki tanah perjanjian, Musa menyuruh ke-12 pengintai untuk mengintai dulu nih tanah perjanjian, tanah Kanaan itu seperti apa. Lalu diutuslah ke-12 pengintai itu untuk melihat tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Disuruh oleh Musa untuk mengintai. Jadi ketika mengintai, mereka pun datang
ke tanah Kanaan itu, mereka lihat dan mereka melaporkan hal itu kepada Musa. Nah, jadi ini yang menarik ketika di Bilangan 13 ayat 30 dan 33 kita akan baca. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Kaleb berusaha menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Kenapa? Karena 10 dari ke-12 pengintai ini melaporkan bahwa kita tidak akan bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Kita tidak akan bisa merebut tanah Kanaan itu. Tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Tetapi Kaleb berkata bahwa tidak, kita akan maju menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb punya gambar diri yang benar. Tetapi apa jawaban dari 10 pengintai tadi? Di ayat ke-33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi mereka melihat diri mereka sendiri seperti belalang. Ini adalah gambar diri yang salah. Tetapi Joshua dan Kaleb mempunyai gambar diri yang benar. Dia percaya bahwa walaupun tanah Kanaan dihuni oleh raksasa, tetapi kita punya Tuhan yang besar. Kita bisa mengalahkannya dengan pertolongan Tuhan. Itu adalah gambar diri yang besar. Mungkin di dalam kehidupan kita juga kita merasa kita lahir mungkin dari keluarga yang kurang mampu, atau pendidikan kita juga kurang bagus, tetapi kita percaya bahwa kita bisa menjadi orang yang berguna, menjadi berkat bagi banyak orang karena Tuhan beserta kita. Karena harapan kita dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Jadi kita harus punya gambar diri yang benar di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam keadaan kita apapun, kita punya gambar diri yang benar. Sama seperti orang ke-12 pengintai ini, 10 pengintai bilang bahwa kami lihat diri kami seperti belalang. Jadi dibanding orang dan belalang itu kan jauh banget gitu. Jadi dia menganggap diri dia kecil dalam menghadapi segala sesuatu. Mungkin sama seperti kita ketika kita dipercayakan sesuatu hal di dalam sekolah, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita melihat diri kita nggak mampu nih. Dan mungkin nggak sedikit dari kita yang bilang kita seperti belalang di hadapan orang. Kita malu, kita takut, kita nggak punya apa-apa. Tetapi apa yang kita harus belajar pada hari ini bahwa dengan pengharapan kepada Tuhan, kita punya gambar diri yang benar, kita belajar, kita mau punya pengalaman yang baik, kita mau optimis dan antusias kepada setiap tugas, setiap tantangan yang kita dapat di dalam kehidupan kita mau punya gambar diri yang benar, kita kerjakan itu dengan optimis dan antusias. Kenapa perlu? Karena gambar diri kita kadang menentukan persepsi orang juga terhadap kita. Kadang-kadang seorang yang tidak punya gambar diri yang benar, orang lain akan melihat yang sama. Seperti ada sebuah ilustrasi, ada satu orang yang terkenal karena kemalasannya. Jadi dia memang orang paling malas di kampungnya, mungkin ya di sebuah desanya, mungkin dia orang paling malas. Jadi suatu hari dia pergi ke hutan. Pada saat ke hutan, dia mau mengambil sebuah makanan. Karena saking dia malasnya, dia kalau mau makan pergi ke hutan aja, dia ambil buah-buahan dan sebagainya. Akhirnya dia pergi ke hutan, lalu dia melihat seekor musang yang dia nggak punya tangan, jadi dia cacat, jadi hanya punya 2 kaki dan dia hanya diam aja di dalam sarangnya. Jadi dalam sarangnya dia hanya diam aja. Musang ini mempunyai 2 kaki. Akhirnya ketika itu dia melihat, loh kok ada musang yang 2 kaki ini, tapi dia masih hidup gitu kan, harusnya dia nggak bisa cari makan dan sebagainya. Akhirnya dia perhatikan, tiba-tiba pas dia lagi perhatikan, ada seekor singa yang datang. Dia kaget, dia takut, dia lari langsung ke atas pohon. Dia melihat di atas pohon itu, wah, musang ini mungkin akan dimakan oleh singa ini. Dia berpikir seperti itu. Dia lihat, dia perhatikan, singa ini membawa makanan, mungkin buah atau daging atau apa untuk musang ini. Dia membawa makanan, mendekati musang ini, dan makanan itu ditaruh di dekat musang ini. Lalu si pemalas ini berpikir, wah,
baik sekali singa ini. Tapi dia bilang alangkah bahagianya musang ini, dia bilang sudah tidak bisa kemampuan apa-apa, tetapi dia dikasih makan oleh orang lain, maksudnya oleh makhluk lain, oleh singa pada saat itu. Dia melihat, wah bahagianya musang ini. Terus dia balik, si pemalas ini akhirnya melihat kejadian itu, dia takjub, lalu dia pergi ke rumahnya. Dia bertanya kepada gurunya, kepada orang bijak lah di desanya itu. Dia bilang bahwa, guru, dia menceritakan pengalamannya. Di dalam hutan itu saya melihat bahwa ada musang yang cacat, tetapi ada singa yang memberikan makan. Mungkin setiap hari diberikan makan oleh singa itu. Dia bilang, tetapi kenapa saya tidak merasakan hal yang sama? Dia bilang, saya tidak ada orang yang mengantarkan saya makanan setiap harinya. Tidak ada orang yang memberikan saya kebutuhan saya setiap hari. Lalu guru ini berkata bahwa kamu mempunyai persepsi yang salah. Karena kamu harus menempatkan diri bukan sebagai musang, tetapi sebagai singa yang bisa memberikan hidupmu, memberikan berkat di dalam hidupmu kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi semuanya tentang persepsi, tentang gambar diri yang benar. Kita menganggap diri kita sebagai musang yang mungkin patut dikasihani, atau kita seperti singa itu yang kita bisa menjadi berkat buat orang lain, orang yang membutuhkan banyak orang. Gitu. Jadi yang ketiga adalah mempunyai gambar diri yang benar. Yang keempat adalah, ini juga penting, membuat persiapan. Jadi semua yang kita pelajari tadi mungkin menjadi hanya pengetahuan, tetapi bukan sebagai yang bisa dilakukan kalau kita tidak membuat persiapan atau melakukannya. Jadi yang menarik kalau kita baca Yosua 1 ayat 1 sampai 9, itu adalah perkataan Tuhan kepada Yosua supaya dia kuat, supaya dia teguh imannya, teguh hidupnya di dalam menjadi pemimpin bangsa Israel yang sulit itu. Nah, ketika Tuhan berkata itu, Yosua langsung bersiap-siap dan melakukan hal semuanya itu. Yosua 1 ayat 11 kita baca. Dia berkata kepada bangsa Israel, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Ini menarik ketika Yosua menerima firman Tuhan, dia menerima tugas baru, apa yang dilakukan adalah dia bersiap. Jadi yang menarik juga di sini, dia bukannya langsung menyeberangi sungai Yordan dan menduduki negeri itu, tetapi yang menarik adalah dia bilang bahwa sediakanlah bekalmu. Ini penting. Jadi ketika kita mau optimis dan antusias di dalam kehidupan kita punya rencana besar di dalam setiap mungkin pelayanan kita, di dalam setiap bisnis kita, di dalam pendidikan kita mau mengambil studi yang lebih tinggi lagi, kita mau mempunyai target mungkin untuk peringkat yang baik di sekolah, peringkat baik di kuliah, atau kita punya target-target banyak pelayanan, bisnis, membuka pelayanan baru, bisnis baru. Yang penting adalah kita membuat persiapan. Ada sebuah kata-kata bijak yang berkata seperti ini. Ketika kita gagal untuk merencanakan, berarti kita sedang merencanakan untuk gagal. Ketika kita gagal untuk merencanakan, berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Artinya apa? Di dalam setiap kehidupan kita perlu rencana. Kita perlu step by step. Rencana itu adalah selangkah demi selangkah. Jadi kita nggak bisa langsung mencapai langkah ke 100 atau ke 1000 kalau kita nggak melangkah sedikit demi sedikit, yaitu membuat persiapan. Jadi kita harus membuat persiapan di dalam kehidupan kita dengan iman kepada Tuhan. Jadi ilustrasi yang terakhir untuk menutup khotbah hari ini adalah pada saat suatu desa sedang kekeringan, mereka berdoa kepada Tuhan untuk, Tuhan, kami mau meminta hujan. Kami mau meminta hujan untuk supaya pertanian, perkebunan di dalam desa kami ini dapat tumbuh subur. Mereka ditimpa kemarau yang cukup panjang, tapi mereka berdoa. Mereka berdoa, dan sampailah akhir mereka berkumpul di sebuah lapangan, di sebuah kebun mereka, pertanian mereka berkumpul untuk meminta hujan. Jadi yang menarik adalah semua mereka meminta hujan.
Mereka berdoa pada Tuhan, Tuhan kami minta hujan supaya tanah ini bisa diairi, kami dapat bertanam, tumbuh subur. Tetapi yang menarik adalah hanya satu orang, anak kecil yang membawa payung. Karena dia yakin akan ada hujan. Jadi ini yang menarik bahwa banyak dari kita mungkin di dalam ilustrasi ini kita meminta sesuatu terobosan dan sebagainya. Dan apapun untuk di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak bersiap untuk terobosan itu. Atau kita tidak membawa payung ketika akan ada hujan. Jadi penting di sini bahwa kita mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan rencana dalam kehidupan kita. Contohnya adalah mungkin di dalam kehidupan kita ini ketika kita masih muda, penting sekali kita mempersiapkan hidup kita untuk ke depannya. Banyak pekerjaan Tuhan yang akan kita lakukan, banyak dari kita yang mungkin mau akan berkeluarga, kita mau memulai usaha baru, bisnis baru, pekerjaan baru, dan sebagainya. Semua perlu rencana. Jadi kita harus persiapkan diri kita. Persiapkannya seperti apa? Yang saya poin-poin di atas tadi bahwa kita harus pertama merenungkan firman Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan, kita harus mempraktekkan firman Tuhan dari yang mungkin yang paling sederhana. Kita bisa menghormati orang tua kita bisa mengasihi sesama kita, mengasihi teman kita. Hal yang simpel yang sering kita dengar, tapi untuk mempraktekkan mungkin agak sulit. Ya, itu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita tinggalkan setiap masa lalu, sifat-sifat kita yang buruk, kita belajar untuk meninggalkan. Misalnya, kita mungkin suka bully orang, kita suka ngomong kasar dan sebagainya, itu kita tinggalkan. Karena itu akan membawa karakter yang buruk kepada kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah mempunyai gambar diri yang benar. Mungkin selama ini kita merasa diri kita kecil, tidak punya apa-apa, tetapi saya mau berkata pada hari ini bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Tuhan punya rencana yang luar biasa, penuh harapan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yaitu kita mesti punya gambar diri yang benar. Kita tahu bahwa kita anak-anak Tuhan, kita disertai oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Kita nggak seperti belalang, tetapi kita bisa mengalahkan setiap tantangan di depan kita. Jadi punya gambar diri yang benar. Yang keempat adalah membuat persiapan. Jadi ketika kita mempunyai tugas yang baru, ketika kita dipercayakan untuk melakukan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita, kita harus membuat persiapan. Seperti Yosua ini, dia mempersiapkan, dia merencanakan bagaimana dia bisa merebut tanah Kanaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa supaya kita semua terus diberi kesehatan, diberikan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam melakukan setiap kegiatan kita, yang terutama untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi lingkungan kita sekitar, bagi gereja kita, supaya kita dapat memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.